Welcome to Channel 29. I'm your host. Hari ini, today, ini sebenarnya berita sudah cukup lama terjadi. Sebenarnya gue capek sih, karena udah sangat sering terjadi sekali di Indonesia kejadian seperti ini. Terulang terus. Gak belajar orang-orangnya, emang kayak memek orang-orang kampung. Gentot emang. Anyway, oknum. Maksud saya itu oknum. Bukan orang-orang. Anyway, recently ada kejadian yang sangat buruk terjadi di sebuah daerah Sukabumi, tepatnya di daerah Cidahu. Telah terjadi penggerudukan oleh warga di sebuah rumah yang katanya adalah gereja yang dijadikan tempat ibadah tanpa izin, dan warga sekitar yang tergolong banyak, jadi gak tahu bisa dibilang oknum atau tidak, tapi sangat banyak menggeruduk rumahnya dan menghancurkan properti, ya pokoknya menghancurkan jendela properti yang ada di rumah tersebut. Tidak cuma menggeruduk, jadi ada yang memvideokan. Of course, yang memvideokan adalah mereka sendiri karena orang-orang ini orang tolol semuanya. Ya, jangan sampai terulang lagi. Aksi pembubaran kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat oleh sejumlah warga viral di media sosial. Terlihat massa merusak fasilitas di dalam ruangan hingga memecahkan kaca jendela. Kasih Humas Polres Sukabumi, Ibtu Aah Saiful Rohman, membenarkan adanya insiden perusakan yang terjadi pada Jumat 27 Juni lalu. Namun ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Miris gue liatnya sebenarnya. Miris sekali. But anyway, tadi sudah dilihat videonya, sudah sangat jelas mereka nggak cuman menggeruduk tapi ngancurin. Itu sebenarnya bentuknya bukan rumah seperti biasa sih, itu bentuknya kayak villa ya. Tapi tetap saja itu properti milik orang dan mereka menghancurkannya. Namun belakangan ini ada fakta yang sangat mengejutkan, ya faktanya baru sih. Sangat mengejutkan bahwa rumah tersebut itu bukan gereja, tapi hanya rumah biasa yang dijadikan tempat untuk beribadah anak-anak muda Kristen. Yang namanya, jadi kegiatan ibadah itu namanya retreat. Jadi di mana mereka ngumpul di situ, kumpul-kumpul, terus beribadah di situ. Kalau di Islam itu seperti pengajian atau tahlilan atau kumpul-kumpul keluarga aja, udah gitu, khitanan mungkin. That's it. But people, warga-warga yang ada di sana tentu saja imannya goyah. Tentu saja tidak suka dengan mereka beribadah. Enggak mungkin. Alasan mereka sih, mereka bilang alasannya itu, ini salah paham. Warga pikir ini sound systemnya mengganggu ini. Oh iya. Tapi selama ini kita nggak ada masalah tuh tentang Anda di masjid atau nggak Anda di rumah sound system ngaji dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi mengganggu orang-orang sekitar yang non muslim yang ingin tidur, atau nggak orang-orang yang emang yang emang tidak bertuhan, tidak beragam itu pengen tidur. Karena Indonesia mengedepankan keagamaan, tapi ya of course kita akan mengambil, kita mayoritas kan, jadi kita itu salah paham. Oh iya, mereka enggak. Of course. Jadi fakta sudah tersebar bahwa itu bukan rumah ibadah, bahwa warga-warga ini bersumbu-sumbu, warga bersumbu pendek ini kayak tai gitu kan ya. It's just the act of intolerant. Ayolah, come on. Kita nggak bisa. Come on, even if you're watching this and you're like people who live in the village and pendidikan lu nggak terlalu bagus dan sebagainya, dan Islam lu emang kayak ini gue bener Islam, tapi try to think, pikir deh lagi, lu ngelakuin itu
Apakah lu ngerasa keganggu dengan mereka beribadah, atau lu keganggu dengan kebisingan mereka? Kayak lu mikir mereka mengganggu gitu. Apa lu aja yang imannya terganggu? Lu nggak kuat gitu ngeliat orang lain beribadah yang beda sama lu, jadi lu. That's my question. But anyway, you know, it got forward. It's you know, it's jadi viral, and people started to talking shit about the fucking kampung. And then there goes our savior, Deddy Mulyadi. So Deddy Mulyadi coming in, and anyway, Deddy Mulyadi coming in, dia mengunjungi tempat yang digeruduknya udah kacau, terus dia ketemu sama pemiliknya sama ibu-ibu yang ada di sana juga. Dikasih 100 juta kepada pemilik rumah tersebut yang terkena imbasnya, kepada para korban. Dan korban pun juga katanya, duit ini juga saya akan bangunkan masjid di kampung ini. Jadi ingat, warga-warga kampung, Anda kalau dapat masjid, itu masjid duit Kristen. Anyway, Deddy Mulyadi comes in, dia ngasih duit 100 juta, dia juga menetapkan 7 tersangka. Jadi ada Deddy Mulyadi terus minta ke kepolisian bahwa police, ayo kerja, ayo polisi, yo 7 tersangka, yo. Oke. Polisi dapat 7 tersangka, and that's it. 7 tersangkanya masuk penjara, that's it. Oke, it's done. Oke, warganya dapat pembulian internet, 7 tersangkanya masuk penjara, ibu-ibunya dapat duit 100 juta. Sikap intoleran tidak akan diulangi lagi. Ya nggak tahu, mungkin warganya habis itu ngejulitin ininya ya, mereka gitu. I don't know. But anyway, that's done. Okay, that's it. But no. There's more. Menteri HAM mengusulkan untuk penangguhan penahanan atau peringanan pada para pelaku dan tersangka. Which is kind of off, you know? Like, what did they have to do with this? You know, Komnas HAM ngapain anjing ngurusin? Ya lu ngurusin hak asasi manusia, which is kebebasan untuk kita beragama dan memilih agama, dan kebebasan untuk kita melakukan apapun asal itu hal baik gitu. But that's not the one you have to protect. You have to protect the fucking korban, the fucking victim of it. Kristen, bahkan ada anak kecil yang ada di rumah tersebut dan dia trauma. Why don't you protect those fucking people? Kenapa lu malah menangguhin penahanan untuk tersangka? Kan goblok ya. Something was off. And that's definitely, this country didn't like other people to have different belief. Kind of feel like that. Cause like when we're trying to think about it, kalau kita pikir-pikir lagi, this country have a lot of things. Indonesia itu punya banyak. Even before Islam comes in, there's already a fucking belief system. Like Hinduism, Buddhism, bahkan ada belief lain sebelum Islam datang. Dan Islam datang terus dia ajarkan keagamaan, and then majority of Indonesian is Muslim. But like, you know, I don't know. It's not about, ini bukan masalah religion, I think. Ini masalah lebih ke orang-orangnya aja. Agamanya nggak salah, tapi orang-orangnya yang salah. Orang-orangnya goblok. Karena gini, karena kalau misalnya itu ditukar deh, kita mayoritas agama apa gitu, terus ada agama lain yang berbeda, kita juga bakal ngelakuin yang sama. Nah, orang-orangnya aja yang goblok.
Ini orang-orang kampung tol. But anyway, good news is Menteri HAM tak akan usulkan penangguhan penahanan untuk tersangka persekusi di Cidahu. Jadi tidak dibatalkan. Of course lah karena apa namanya? Ya buat apa gitu kan. Ya mereka juga ngelakuin itu karena tekanan netizen ya, tekanan masyarakat Indonesia yang membenci kelakuan seperti itu. Anyway, thank you for watching Channel 29. Don't forget to like, comment, and subscribe. Goodbye, bitch. Gue pindah agama aja kali ya.